Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak ibu sekalian, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini kita mulai materi pertama di semester 2, yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita buka dulu pelajaran kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu sekalian, apakah sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Oke, baiklah. Kita belajar hari ini masih daring karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, untuk itu mari kita tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol COVID. Ya, seperti biasa, materi kita nanti akan disampaikan di semester 2 ini ada 2 pokok bahasan, yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Satu lagi tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, seperti biasa, Bapak Ibu yang akan memandu materi yaitu Ibu Zulfia, Ibu Endang Suyatmi, Ibu Sri Agus Nawati, dan Bapak Arsuni. Pada pertemuan pertama hari ini, pokok bahasan kita kesebangunan dan kekongruenan. Untuk pokok bahasan kesebangunan dan kekongruenan yang akan dibahas nanti adalah konsep kesebangunan dan kekongruenan, kesebangunan pada segitiga, kekongruenan pada segitiga. Sekarang coba perhatikan kesebangunan dan kekongruenan. Nah, itu ada perbedaannya. Nah, untuk kesebangunan itu kita nanti akan kita bahas tentang sebangun, kemudian syaratnya sebangun, panjang sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan senilai, sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian diaplikasikan pada segitiga yang sebangun, kemudian bisa menentukan perbandingan luas garis pada segitiga. Dan bagian berikutnya tentang kongruen, syaratnya bentuk dan ukurannya sama besar. Nah, sifat dari bentuk dan ukurannya sama besar, sifatnya sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sisi-sisi, dua sisi yang bersesuaian sama panjang, dan sudut yang diapit sama besar atau sisi sudut sisi. Kemudian berikutnya, sifat berikutnya, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di antaranya atau di antara kedua sudut itu sama panjang atau disimbol dengan sudut sisi sudut. Kemudian sifat berikutnya, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di hadapannya sama panjang atau sudut sisi. Itu aplikasinya nanti yaitu menentukan garis dan besar sudut dari bangun geometri. Baiklah, untuk hari ini pertemuan kita, Ibu akan membahas atau menguraikan tentang kesebangunan. Untuk minggu depan tentang kekongruenan nanti akan disampaikan oleh Ibu Endang Suyatmi. Oke. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi kesebangunan. Nah, berarti kita nanti akan membahas tentang bangun. Nah, sebelum mempelajari kesebangunan, anak-anak ibu harus
mengingat kembali tentang gambar berskala, foto, dan model berskala. Nah, gambar berskala dan foto model berskala ini sudah dipelajari pada kelas sebelumnya. Nah, sekarang boleh Ibu ingatkan kembali. Sekarang coba diperhatikan. Skala, apa itu skala? Skala adalah suatu perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Nah, contoh, pada suatu peta dengan skala 1:4.250.000, jarak antara Samarinda dan Balikpapan adalah 2 cm. Berapa kilometer jarak sebenarnya? Sekarang coba perhatikan baik-baik untuk menjawab. Ibu rasa anak-anak Ibu semua bisa ini. Skala tadi 1 berbanding 4.250.000. Ini dalam sentimeter ya. Nah, sekarang jarak pada gambar sama dengan 2 cm. Nah, jarak sebenarnya itu diperoleh jarak pada gambar ya, jarak pada gambar dibagi skala. Dan dapat dicari jarak sebenarnya adalah 2 cm kali ya, Ibu ulangin, jarak sebenarnya itu diperoleh dengan mengalihkan jarak pada gambar dengan skala 2 cm kali 4.250.000 cm, sehingga hasilnya 8.500.000 cm. Kemudian dirubah ke kilometer menjadi 85 km. Selanjutnya kita lihat contoh soal 2. Jarak dua kota adalah 60 km. Tentukan jarak kedua kota itu pada peta yang mempunyai skala 1 berbanding 1.500.000. Nah, untuk menjawab, lihat skalanya 1 banding 1.500.000. Jarak sebenarnya 60 km, maka jarak dua kota pada peta 1/1.500.000 dikali 6 juta cm. Dari mana dapat 6 juta cm? Yaitu 60 km dirubah ke cm. Nah, sehingga hasilnya adalah 4 cm. Contoh lagi, soal 3. Contoh soal 3, jarak dua kota pada peta adalah 8 cm, sedangkan jarak sebenarnya adalah 72 km. Tentukan skala peta tersebut. Nah, untuk menjawab, kita lihat diketahui jarak pada peta 8 cm, jarak sebenarnya 72 km, sama dengan 7.200.000 cm. Nah, sehingga skala tadi adalah jarak pada peta berbanding atau dibagi jarak sebenarnya, sama dengan 8 dibagi 7.200.000 sama dengan 1/900.000. Nah, jadi skalanya adalah 1 berbanding 900.000. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Tinggi sebuah gedung adalah 25 meter dan lebarnya 35 meter. Jika pada layar TV ternyata lebar gedung adalah 21 cm, hitung tinggi gedung pada TV. Nah, sekarang kita akan melihat tinggi sebuah gedung tadi adalah ukuran sebenarnya. Nah, tinggi gedung pada TV itu adalah tinggi pada gambar. Nah, sekarang lihat tinggi sebenarnya 25 meter sama dengan 2.500 cm, lebar sebenarnya 35 meter sama dengan 3.500 cm. Kemudian lebar pada TV 21 cm, tinggi pada TV belum diketahui, maka kita simbol dengan X cm. Nah, sehingga kita buat perbandingannya, yaitu tinggi pada TV berbanding tinggi sebenarnya sama dengan lebar pada TV berbanding lebar sebenarnya. Sekarang tinggi pada TV tadi X, tinggi sebenarnya tadi 2.500 cm, jadi kita bandingkan, maka sama dengan lebar pada TV 21 cm berbanding lebar pada sebenarnya 3.500. Nah, sehingga ini bentuk perbandingannya kita kalikan silang, sehingga 3.500 dikali X, 3.500 X,
kemudian 2500 kali 21, sehingga hasilnya 3500X sama dengan 52.500. X sama dengan 52.500 dibagi 3.500, X sama dengan 15. Jadi, tinggi gedung pada TV adalah 15 cm. Sekarang, kita masuk ke bangun-bangun yang sebangun. Nah, syarat dua bangun yang sebangun tadi, yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Ada persegi panjang ABCD, kita lihat panjang AB 5 cm, AD 3 cm. Kemudian gambar yang kedua, yaitu persegi panjang PQRS, panjang PQ 10 cm, panjang PS 5 cm. Kemudian ada lagi gambar yang ketiga, persegi panjang yang ketiga yaitu KLMN, panjang KL sama dengan 15 cm, panjang KN 9 cm. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bangun ABCD itu sebangun dengan KLMN? Nah, sekarang perhatikan, tadi syaratnya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat mana sudut-sudutnya. Nah, sekarang lihat bangun ABCD. Nah, sekarang lihat sudut A itu kira-kira bersesuaian dengan sudut apa pada KLMN. Sudut A bersesuaian dengan sudut K. Sudut D bersesuaian dengan sudut N. Sudut C bersesuaian dengan sudut M. Sudut B bersesuaian dengan sudut L. Kemudian lihat lagi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Sekarang lihat, sisi AB itu sebanding dengan sisi KL. Nah, sisi DC sebanding dengan sisi NM. Nah, sekarang kita lihat di sini, tadi sudut A sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut M, sudut D sama dengan sudut N. Nah, sekarang sisi AD. Sisi AD berbanding dengan sisi KN. Berarti 3 berbanding 9 sama dengan 1 banding 3. AB bersesuaian dengan KL. Nah, AB bersesuaian dengan KL. Artinya AB berbanding dengan KL sama dengan AB berbanding dengan KL sama dengan 5 berbanding 15. Kita sederhanakan menjadi 1 berbanding 3. Maka AD berbanding KN sama dengan AB berbanding KL, yaitu 1 banding 3. Jadi dengan perbandingan yang sama atau sebanding. Jadi kesimpulannya, persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang KLMN. Kita lanjut. Sekarang perhatikan gambar tadi ya ini. Pertanyaannya, apakah ABCD sebangun dengan PQRS? Nah, kalau tadi kita bandingkan ABCD dengan KLMN, sekarang kita akan bandingkan ABCD dengan PQRS. Sekarang lihat, perhatikan mana sisi yang sebandingnya, mana sudut yang bersesuaian atau yang seletaknya. Sekarang sudut A, nih sudut A bersesuaian dengan sudut B, sudut B bersesuaian dengan sudut Q, sudut C bersesuaian dengan sudut R, sudut D bersesuaian dengan sudut S. Kemudian panjang AD atau sisi AD bersesuaian dengan PS sama dengan 3 banding 5. Sisi AB bersesuaian dengan PQ, maka AB berbanding PQ sama dengan 5 banding 10. Kita sederhanakan menjadi 1 banding 2. Nah, sekarang lihat
tadi perbandingannya 3:5, kemudian yang berikutnya perbandingannya 1:2. Terjadi apa? Berbeda. Jadi terjadi perbedaan. Tadi syarat-syarat sebangun apabila perbandingan sisi yang bersesuaian itu sama. Nah, karena AD berbanding PS tidak sama dengan AB berbanding PQ, maka persegi panjang ABCD dinyatakan tidak sebangun dengan persegi panjang PQRS. Selanjutnya, sekarang lihat contoh soal yang kelima. Perhatikan gambar berikut. Apakah segitiga KLM sebangun dengan segitiga TRS? Nah, lihat segitiga KLM. Lihat segitiga TRS. Nah, sekarang kita perhatikan sisi KM. Nah, kira-kira sisi KM itu bersesuaian dengan sisi apa? Nah, sekarang lihat KM bersesuaian dengan TR. KM bersesuaian dengan TR. Kemudian panjang sisi KM 12, TR 8, kita bandingkan. Kemudian disederhanakan menjadi 3:2 atau 3/2. Sama-sama dibagi 4. Kemudian panjang sisi LM. Panjang sisi LM berbanding dengan sisi SR. Nah, berarti 15 berbanding 10. Kita sederhanakan dengan membagi dengan 5 sehingga diperoleh 3/2. 3/2. Jadi KM satu lagi sisinya belum kita lihat perbandingannya, yaitu KL berbanding TS. Sama dengan KL berbanding TS. 9 berbanding 6. Disederhanakan menjadi 3/2. Nah, maka ini berarti KM berbanding TR sama dengan KL berbanding TS sama dengan LM berbanding SR. Jadi semua perbandingannya sama. Jadi sebanding. Ini berarti sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga itu memiliki perbandingan yang sama. Dengan kata lain, segitiga KLM sebangun dengan segitiga TRS. Berikutnya, kita lihat contoh soal 6. Perhatikan gambar berikut. Jika segitiga ABC sebangun dengan segitiga AEF, maka tentukan nilai C dan D. Perhatikan baik-baik gambar ini ya. Sekarang segitiga ABC. Mana segitiga ABC? Itu segitiga yang kecil ini. Nah, segitiganya berhimpit pada A. Nah, kemudian mana segitiga AEF? Segitiga AEF yaitu AEF. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai C dan D. Bagaimana cara menjawab? Perhatikan. Karena segitiga ABC sebangun dengan segitiga AEF, maka berlaku AE berbanding AB. AE itu sisi segitiga yang panjang, sisi segitiga yang besar. Kemudian berbanding AB, yaitu sisi segitiga yang kecil. Kemudian sama dengan EF. EF berbanding dengan BC. Kemudian AF. AF berbanding dengan AC. AF berbanding dengan AC. Sekarang lihat masing-masing panjang sisinya yang diketahui. Nah, sekarang untuk AE itu panjangnya adalah AB tambah BC. Berarti AE itu AB tambah BC. Sehingga 6 tambah C atau C tambah 6. Nah, berbanding dengan AB. Nah, AB tadi adalah 6. AB 6. AB-nya 6. Sama dengan D. D itu EF berbanding dengan 4. Atau EF berbanding BC. D berbanding 4. Selanjutnya kita lihat AF berbanding AC. AF itu 5 tambah 10 sama dengan 15. Kemudian AC sama dengan 5. Berarti AF berbanding AC sama dengan 15 banding 5. Sehingga didapatkanlah 3 perbandingan.
Untuk mempermudah menyelesaikan, maka kita buat dulu 2 perbandingan, tetapi salah satu perbandingannya nilainya lengkap. Nah, sekarang kita ambil dulu C tambah 6 per 6 berbanding 15 per 5. Nah, sekarang C tambah 6 per 6 sama dengan 15 banding per 5 atau banding 5. Sederhanakan, 15 per 5 itu kan sama dengan 3. Nah, sehingga C tambah 6 itu sama dengan 3 kali 6. Sama dengan 18. Nah, sehingga C sama dengan 18 kurang 6 sama dengan 12. Jadi panjang C adalah 12 cm. Nah, kemudian kita ambil lagi perbandingan yang kedua, yaitu D. D berbanding 4 sama dengan 15 banding 3. 15 banding 3 itu adalah 3, maka D per 4 sama dengan 3, sehingga D sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi panjang D sama dengan 12. Sehingga diperoleh nilai C-nya 12 cm dan D-nya juga 12 cm. Berikutnya, sekarang kita lihat 2 segitiga siku-siku sebangun. Nah, perhatikan dulu gambar berikut, segitiga ABC. Segitiga ABC, bisa dilihat gambarnya ABC. Berarti kedua bangun segitiga itu. Nah, kemudian segitiga ABC itu siku-siku di B. Siku-siku di B, jika BD adalah garis tinggi, nah BD itu garis tinggi. Apa itu garis tinggi? Berdasarkan ibu masih ingat, itu garis sudut yang ditarik tegak lurus dengan sisi di depannya. Itu garis yang terbentuk adalah garis tinggi. Nah, sekarang bisa kita lihat bagaimana cara menentukan panjang garis tinggi atau BD dengan menggunakan 2 segitiga sebangun. Nah, yang bisa kita lihat penjelasannya seperti berikut. Nah, sekarang menentukan panjang garis tinggi pada segitiga siku-siku. Ya, bila bisa dilihat gambarnya. Nah, sekarang dilihat gambarnya. Untuk segitiga yang biru, kemudian dilihat lagi untuk segitiga yang merah, dia berimpit pada sudut D. Nah, maka bisa dilihat sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, yang pertama bisa kita lihat sudut ADB, lihat gambarnya, itu sama dengan sudut BDC. Nih, sudut ADB bersesuaian dengan sama dengan sudut sudut BDC. Berikutnya sudut DBA. Sudut DBA itu sama dengan sudut DCB dan sudut BAD sama dengan sudut CBD. Berdasarkan syarat 2 segitiga sebangun, terbukti segitiga ADB sebangun dengan segitiga BDC. Akibatnya berlaku AD berbanding BD sama dengan DB berbanding DC. Atau kita kalikan bilang BD kuadrat sama dengan AD dikali DC. Atau BD sama dengan akar dari AD dikali DC. AD dikali DC. Akar dari AD dikali DC. Selanjutnya kita lihat untuk menentukan bahwa AB kuadrat sama dengan AC dikali AD atau AB sama dengan akar dari AC dikali AD. Sekarang lihat penjelasan menentukan panjang AB. Ya. Nah, sekarang kita lihat panjang AB ini
panjang AB untuk yang segitiga yang birunya. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Kemudian BD adalah garis tinggi segitiga ABC. BD garis tingginya. Nih. Ditanya panjang AB. Panjang AB berarti ini sisi tinggi di sini. Pada segitiga yang biru. Maka bisa kita lihat sudut ABC itu sama dengan sudut ADB. Sudut ABC sama dengan sudut ABD. Sudut ABC sama dengan sudut ADB. Siku-siku ya. Sudut ABC, siku-siku di B itu sama dengan sudut ADB, D siku-siku. Kedua, sudut BCA itu sama dengan sudut DBA. Dan sudut CAB itu sama dengan sudut BAD. Kemudian, berdasarkan syarat dua segitiga sebangun, terbukti bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADB. Maksudnya, segitiga yang biru itu sebangun dengan segitiga yang merah. Akibatnya, berlaku AB berbanding AD sama dengan AC berbanding AB. Kita kalikan silang, maka menjadi AB kuadrat sama dengan AD dikali AC, atau AB sama dengan akar dari AD dikali AC. Selanjutnya, Ibu rasa bisa kalian menentukan sendiri panjang BC. Kalau masih ragu, sekarang boleh sama-sama Ibu dulu penjelasan menentukan panjang BC. Lihat gambar segitiga yang merah dengan segitiga yang biru. Yang merah ada terdiri dari dua segitiga, kemudian yang merah yang besar kita buka, kita impitkan dengan yang besar tadi. Nah, kemudian kita akan membuktikan panjang BC pada segitiga yang merah itu. Nah, sekarang lihat dulu sudut ABC itu siku-siku ya, sama dengan sudut BDC. Nah, jadi yang kedua, sudut BCA untuk segitiga yang merah yang besar, kemudian sama dengan sudut DCB pada segitiga yang biru. DCB. Nah, kemudian yang ketiga, sudut CAB sama dengan CBA. CAB sama dengan CBD. Maaf, ini. Kita melihat segitiga yang biru ini ya, yang dibuka ini, itu didapat dari segitiga yang lebih besar tadi, atau segitiga BCD. Nah, berdasarkan syarat dua segitiga sebangun, terbukti bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga BDC. Akibatnya berlaku BC berbanding DC sama dengan CA berbanding CB. Dikalikan silang menjadi BC kuadrat, BC dikali CB, CB dibalik menjadi BC juga, maka dikalikan silang menjadi BC kuadrat sama dengan CD dikali CA, atau BC sama dengan akar dari CD dikali CA. Ulangin, BC kuadrat sama dengan CD dikali CA, atau BC sama dengan akar dari CD dikali CA. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan pada segitiga siku-siku, jika dari sudut siku-sikunya ditarik garis tegak lurus pada sisi hipotenusa, maka berlaku seperti ini. Untuk gambar yang pertama berlaku BD kuadrat, nih garis tingginya dari segitiga itu, BD kuadrat sama dengan DA kali DC. Atau BD sama dengan akar dari AD atau DA ya kali DC.
Untuk gambar yang kedua, BA. Nah, BA itu garis tingginya. Nah, BA kuadrat sama dengan AD dikali AC. Ya. BA atau AB ya. BA kuadrat sama dengan AD dikali AC. Atau BA sama dengan akar dari AD dikali AC. Kesimpulan yang ketiga adalah BC kuadrat. Nah, BC kuadrat sama dengan CD dikali CA. BC ya. BC kuadrat sama dengan CD dikali CA. Atau BC sama dengan akar dari CD dikali CA. Oke, baiklah. Demikian tadi materi yang kita pelajari buat hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahaminya. Nanti kalau masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan di grup melalui grup kelas atau grup WA. Bisa langsung ke ibu. Nah, untuk supaya lebih paham lagi, nanti dicoba latihan soalnya. Supaya nanti bisa menjawab soal-soal kalau ibu beri nanti soal ulangan. Nah, jadi sekarang kerjakan dulu latihan soalnya. Oke, mungkin itu aja buat hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.